Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So today I'm going to explain about writing and analytical exposition text. Jadi hari ini sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan uh, membahas tentang bagaimana menuliskan sebuah teks berbentuk eksposisi analitis. Jadi apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang analytical exposition text, bahwa teks tersebut merupakan salah satu bentuk teks yang di dalamnya kita harus menyampaikan argumen-argumen yang berdasarkan fakta. Jadi pada bagian reading kita sudah membahas tentang struktur teks, fungsinya dan segala macam. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana sebenarnya menuliskan sebuah teks analytical exposition. Sebelumnya kita harus memahami bahwa sebuah teks itu terbentuk dari beberapa paragraf. Tentu yang sudah kita bahas di dalam struktur teks analytical exposition, ada beberapa paragraf yang punya maknanya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Yaitu thesis statement, betul, paragraf yang pertama. Kemudian ada argumen, yang terakhir adalah reiteration. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana sebenarnya kita akan memformulasikan kalimat-kalimat yang kita susun menjadi sebuah paragraf yang membentuk sebuah teks yang utuh. Sebenarnya kita pahami dulu apa itu paragraf. So a paragraph is a group of sentences or a single sentence that forms a unit. Paragraf adalah satu grup, satu kelompok kalimat yang kemudian digabungkan menjadi sebuah unit. It doesn't matter whether it is long or short. Jadi apakah paragraf itu panjang atau pendek tergantung dari apa yang ingin kita tuliskan. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat sebuah paragraf itu dikatakan sebuah paragraf yang bagus. So what makes a good paragraph? It consists of an idea. This idea determines what happens in the rest of the paragraph. Jadi sebuah paragraf yang bagus itu adalah paragraf yang memiliki satu ide. Nah, ide ini yang kemudian dikembangkan, yang menentukan apa yang akan kita tuliskan dalam paragraf tersebut. Jadi semua kalimat yang berlanjut setelah kalimat yang pertama, di mana ide ini muncul, tidak akan menyalahi apa yang sudah dituliskan di awal, ide pertama tadi. Seperti itu. Instead, dia malah mendukung ide yang pertama yang disebutkan di awal itu. The second one is that all the supporting sentences in one paragraph should correspond to one main idea. Itu yang tadi disampaikan. Semua kalimat pendukung di paragraf tersebut harus terkait dengan satu ide pokok. The sentences should be coherent or follow a logical arrangement. Jadi karena kalimat yang disusun itu mengalir dari satu ide yang sama, maka tidak akan ada kalimat yang kemudian jumping all around. Jadi dari ide A ke ide B, kemudian balik lagi ke ide A. Jadi tidak ada pengaturan yang logical. So kalau kita stick on one idea, then the sentences in that paragraph should be very logical, in a very logical arrangement. The next one is that every idea in the paragraph should be elaborated clearly and supported by proof and details. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya di bagian reading, bahwa when we are talking about analytical exposition, it means that we talked about something based on facts. So we need to give the readers proofs. Jadi pada saat kita menulis supporting details tentang ide yang tadi kita sampaikan di bagian awal, maka kita harus juga memberikan bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu memang benar berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Nah, karena ini teks berbentuk analytical exposition, di mana kita menuangkan argumen-argumen yang secara runut atau logis, maka kita memerlukan unsur kebahasaan yang menunjukkan bahwa itu adalah berurutan. Walaupun secara berurutan nanti bisa idenya itu bisa tidak harus sama setiap orang, tapi at least
pembaca mengetahui bahwa kita menyampaikan idenya itu berdasarkan urutan-urutan tertentu. Nah, signal word yang disampaikan ketika kita melihatkan urutan itu bisa berupa kata firstly, secondly, finally, furthermore, in addition, and moreover. Teman-teman bisa mendapatkan signal words yang lainnya tentunya. Dan biasanya analytical exposition karena dia berupa pembahasan yang currently happening, yang sedang terjadi sekarang, dan kemudian most likely semuanya berdasarkan fakta, which means that fakta yang kita berikan itu untuk satu argumen bisa, satu topik bisa jadi dia sekarang berlaku sama, besok berlaku sama, pun kemarin berlaku sama. Disitulah kita kemudian menyampaikan kalimat-kalimatnya dalam bentuk present tense. Jadi, so that's for now. Pembahasan kita tentang bagaimana menuliskan sebuah paragraf analytical exposition. And now let's have a look at some of the examples here. We have here the topic sentence: smoking harms nearly every organ in the body, including the heart and the blood vessels. So this topic tentang merokok itu berbahaya, merusak organ dalam tubuh kita, disupport dengan kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan kata-kata yang dicetak tadi. The chemicals in tobacco smoke can damage the function of your heart and the structures and functions of your blood vessels. They cause plaque to build up in the arteries, which harden and narrow over time, and may lead to coronary heart diseases, which can lead to heart attacks and even death. Teman-teman bisa dilihat di sini bagaimana smoking di topic sentence kemudian disupport dengan hal-hal yang memang menunjukkan bahwa smoking itu berbahaya. Dan selanjutnya, contoh selanjutnya tentang corruption dan cheating. People say that corruption begins with small practices of dishonesty in daily life. This is very apparent in school. The pressure to pass tests has led many students to cheat during tests. This practice should be discouraged, as cheating has no benefits for students. So ini yang kita perhatikan. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana argumen yang disampaikan, elaborasi dari ide pokoknya disampaikan di bagian awal. Seperti kita lihat di sini supporting sentence-nya di bagian awal, tapi kemudian topic sentence-nya ada di kalimat yang terakhir. Nah, ini adalah paragraf pertama di mana kita menyampaikan thesis statement. Kemudian kita dapat dilihat di sini bahwa thesis statement yang tadi disupport dengan argumen. Firstly, by cheating, students fail to use their own intelligence. Ini kalimat topiknya. Pertama-tama menyontek. Dengan menyontek, siswa gagal menggunakan intelijensi mereka, kecerdasan mereka. They might underestimate their actual abilities due to anxiety and fear of failure, and cheating keeps students from understanding their abilities and potentials. They might actually be able to pass the test if they study hard. Jadi di sini dilihat sekali bagaimana kalimat pendukungnya menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi anak ketika menyontek itu, mereka sebenarnya membuat kondisi mereka gagal menggunakan kecerdasan mereka. Kita lihat contoh selanjutnya. Oh, ini adalah versi lengkap dari teks yang tentang cheating tadi ya. The second one, cheating on other students lead to dependencies. Ini kalimat pokoknya bahwa mencontek membuat seorang siswa tergantung kepada temannya yang lain. Students who don't prepare for the test well and cheat on other students will get even more anxious when others cannot help them. Jadi sebenarnya merugikan ya kalau kita menyontek itu dan mengandalkan orang lain, begitu tidak ada kondisi yang memungkinkan kita bisa nyontek, kita malah tambah ngedrop mental down. Alasan ketiga adalah when students cheat, they are actually fooling and lying to themselves. Ini yang paling penting sebenarnya. Ketika siswa menyontek,
mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. So if this continues, they will be led into the habit of doing anything to get what they want, even it means doing morally questionable acts. This habit is what starts corrupt practices. Cheating during tasks is a small form of corruption, but as time passes, it can lead to bigger forms. Based on those reasons, we can conclude that cheating is a bad habit that should be discouraged in students. So, itu barusan yang baru saja kita baca adalah sebuah teks analytical exposition yang lengkap mulai dari thesis statement sampai dengan reiteration. Teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian setiap satu ide dalam paragraf itu kemudian disusun menjadi menjadi satu paragraf utuh dengan kalimat-kalimat supporting details yang menyokong ide yang tadi sebelumnya disebutkan. Either dia sebagai argument maupun sebagai thesis statement atau reiteration. Jadi intinya adalah ketika kita membuat sebuah text analytical exposition, pastikan bahwa topik utama yang akan kita kembangkan didapatkan, kemudian kita breakdown lagi menjadi beberapa paragraf sesuai dengan fungsinya, kemudian tiap paragraf itu tentukan juga topik sentence-nya, dan pastikan topik sentence itu memiliki beberapa kalimat pendukung. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa pada kegiatan dan materi selanjutnya. Terima kasih.